Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa pada kelas pembelajaran ekonomi industri dan digital pada tatap muka yang ketiga. Baik, adapun materi pembelajaran ya atau ruang lingkup yang akan kita pelajari pada hari ini terkait pasar oligopoli, lalu faktor penyebab terjadinya pasar oligopoli, lalu jenis pasar duopoli, dan yang terakhir akan ada kuis. Nah, berikutnya harapan saya selaku pengajar untuk teman-teman mahasiswa ya di kelas ekonomi industri dan digital pada tatap muka ketiga, teman-teman mampu untuk menjelaskan jenis pasar oligopoli ya, seperti mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pasar oligopoli tersebut bisa terjadi, dan terakhir ancaman jika memang suatu perekonomian hanya memiliki struktur pasar oligopoli. Baik, kita jelaskan dulu dari definisi pasar oligopoli ya di sini. Adapun struktur pasar oligopoli di mana hanya terdapat beberapa atau sedikit perusahaan saja yang menjual produk yang identik atau yang mirip satu sama lain. Nah, di mana struktur pasar oligopoli ini memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga di pasar, serta perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya di dalam industri. Nah, teman-teman, singkatnya kalau pasar oligopoli ini ya barangnya adalah homogen. Kemudian jumlah perusahaannya juga ini lebih dari 2 dan bisa dikategorikan mungkin kalau kita punya 10 jari, 10 jari kita bisa menghitung gitu dari jumlah pasar oligopoli tersebut. Lalu bagaimana sih kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis atau karakteristik ya pasar oligopoli? Di sini diungkapkan hanya sedikit ya perusahaan yang mampu masuk ke dalam industri, lalu produknya juga homogen ya atau terdiferensiasi. Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi kompetensi non-harga. Apa sih pengertian dari masing-masing ya karakteristik ini? Kita akan bahas yang pertama hanya sedikit perusahaan yang masuk industri, itu pengertiannya apa? Nah, tadi saya asumsikan di awal kalau kita punya 10 jari, maka dengan 10 jari kita ini kita mampu menghitung jumlah ya perusahaan yang memang tergolong dalam pasar oligopoli tersebut. Kemudian, kekuatan perusahaan-perusahaan dalam industri ini dapat menghitung rasio konsentrasi. Jadi karena hanya sedikit, sehingga dengan mudah kita dapat menghitung rasio konsentrasi tersebut. Lalu, pasar suatu industri dikatakan berstruktur oligopolistik jika CR4-nya melebihi 40% dan CR8-nya 80% yang menandakan penjualan output dikuasai oleh perusahaan-perusahaan terbesar. Nah, kemudian maksud dari penjelasan produk homogen atau terdiferensiasi, ya ini bentuk persaingan atau perusahaan ya, antar perusahaan saling bersaing, baik itu kompetisi harga maupun kompetisi non harga. Nah, contohnya ada industri mobil ya, industri mobil itu kan kalau di Indonesia kita bisa hitung ya, ada Toyota, ada Honda, ada Suzuki, ada Daihatsu, ada Mitsubishi, terus apa lagi nih? Nissan, terus ada apa lagi? Wuling ya. Jadi kalau tadi saya sebutin mungkin jumlahnya itu nggak nyampe 10 teman-teman. Lalu semakin besar tingkat diferensiasi perusahaan, maka makin memiliki ketergantungan ya satu sama lain antar perusahaan. Kemudian adanya pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi, di mana adanya keputusan untuk membuat promosi non harga, kompetisi non harga maksud saya. Nah, keputusan perusahaan ketika adanya perusahaan dominan ya di dalam suatu industri, maka dia akan merajai perusahaan-perusahaan yang lain dan dia bisa menjadi penentu dalam pengambil harga. Nah, untuk kompetisi non harga ini seperti promosi ya, iklan dengan pemikatnya brand ambassador atau diskon ya. Lalu faktor penyebab terbentuknya oligopoli di pasar ini terjadi karena efisiensi skala besar ya, agar suatu produk dapat diproduksi tidak hanya oleh satu perusahaan dan bisa sebenarnya saling bekerjasama dengan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Lalu kompleksitas manajemen ya, sehingga menyebabkan orang itu menjadi sulit untuk harus bergabung, jadi dia nggak bisa terbentuk pasar persaingan sempurna, sehingga hanya ada beberapa orang aja gitu yang bisa masuk ke dalam kompleksitas manajemen tersebut.
Untuk keseimbangan oligopoli, ini ada yang namanya Kinkert demand ya. Kalau teman-teman tahu, kurva permintaan patah, sifatnya ini kan kaku, infleksibel, di mana kalau suatu produk ya masuk ke dalam pasar oligopoli, kita seakan-akan kalau barangnya mahal juga nggak apa-apa, kita tetap aja beli. Lalu yang kedua adalah model kepemimpinan harga. Nah, dengan menciptakan model kepemimpinan harga, suatu perusahaan kan tadi jadinya dominan. Dia bisa jadi penentu harga di pasaran ya, teman-teman. Misal saya kasih contoh tiket penerbangan harusnya dari Jakarta Bali kalau maskapai A yang jual ya normalnya di harga 850. Tapi tiba-tiba ada pelaku dominan yang dapat memainkan harga, dia rela menjual dengan harga yang murah atau hanya mendapatkan keuntungan yang rendah, maka mungkin dia jual di sekitar 500.000 deh gitu dari Jakarta ke Bali. Nah, maka dia sudah berhasil menjadi pemimpin ya dalam kompetensi non harga tersebut dan mampu gitu dapat memikat hati-hati konsumen dan kemudian nanti konsumen bisa tahu bahwa oh ini nih jadi king of marketnya. Nah, di sini teman-teman penjelasan terkait keseimbangan oligopoli. Pertama, kita harus mengetahui bahwa setiap penambahan biaya produksi ya dalam oligopoli itu menambahkan jumlah MC. Jadi MC1 ini bergeser ke MC2. Nah, alhasil teman-teman bisa lihat bahwa kurva yang putus-putus ini ya, jadi kurva putus-putus dari D1 ke D2, jumlah permintaannya ini semakin menurun. Yang tadinya dia minta jumlah permintaannya dengan harga P3 ya, P3 dia minta di sini kita bisa lihat D1 sorry dari P1 ke Q1 lalu dia berpindah titiknya dari P3 ke Q3. Nah, dengan adanya dengan adanya kompetisi baru pemain yang masuk ke pasar oligopoli menyebabkan harga semakin mahal dan peminat akan barang kita berkurang. Sekali lagi saya kasih contohnya gini ya, tadi yang industri mobil. Sekarang kan misalnya anggaplah ada 7 lah industri mobil. Tiba-tiba nambah 2 lagi nih gitu perusahaan mobil dari negara Rusia misalnya gitu dia buat tuh di Indonesia. Maka saya dari perusahaan Honda, orang lain yang dari perusahaan Toyota, Daihatsu, kita harus kekurangan dari segi kuantitas. Ya, karena kita mau menaikkan harga kita selayaknya kualitas dari mobil-mobil baru yang datang dari Rusia. Inilah yang menyebabkan terkadang ketika kita sebagai pengusaha memiliki pesaing ya dari pihak lain, pasti pihak lain itu sudah memiliki yang namanya inovasi. Nah, kemudian ketika kita mau create the same things ya of the innovation, and then permasalahannya kita harus tambah biaya produksi. Ingat ya tadi MC-nya MC1 ke MC2 jadi bertambah. Akibatnya dari D1 ke D2 berkurang ya jumlah permintaannya. Dan alhasil MR ya marginal revenue dari total pendapatan saya juga jadi turun karena saya punya lawan lain ya kompetisi yang sama dalam bidang industri mobil sehingga dapat menurunkan jumlah peminat dan jumlah revenue yang saya miliki. Nah, teman-teman ada istilah lain lagi ya selain oligopoli itu ada duopoli dan ini modelnya Cournot. Jadi kalau duopoli ya sekali lagi di benak teman-teman yang namanya duo itu sama dengan dua dari bahasa Latinnya ya. Jadi berarti cuma ada dua perusahaan, hanya ada A atau B gitu. Tapi di Indonesia sih nggak ada ya gitu. Hanya ada dua perusahaan tersebut karena memang kompetisi untuk duopoli ini pasti sangat dilarang lah, terutama teman-teman tahu ya KPPU gitu. Nah, model ini dikembangkan oleh Agustin Cournot di mana masing-masing duopolis mempunyai daya memonopoli satu sama lain gitu. Jadi sama aja sebenarnya duopoli itu juga akan mengakar kepada monopoli jika ada satu perusahaan yang nggak mampu untuk memproduksi gitu barangnya dan hasil ujung-ujungnya ya tadi yang saya sampaikan bahwa uh, wah ini kemungkinan nih bakal jadi monopoli. Sementara monopoli kan hanya satu perusahaan besar ya dalam pesaing di pasar dan itu juga tidak diperkenankan. Nah, kalau teman-teman mau latihan soal di sini sudah diberitahu ya bahwa biasanya penentu di model Cournot ya, Stackelberg
Dalam oligopoli yang dijelaskan Purno tadi, biasanya dikasih tahu jumlah P-nya berapa dan jumlah Q-nya berapa, dan kita masukkan ke dalam fungsi. Fungsi TR, ingat TR itu adalah P dikali dengan Q gitu. Dan kemudian MR adalah turunannya dari TR. Nah, lalu ada yang namanya game teori. Game teori ini juga dalam game teori terdapat prisoner dilemma. Kalau game teori itu adalah permainan ya yang harus menguntungkan kedua belah pihak gitu. Jadi B harus untung, A juga harus untung gitu. Jadi nanti yang dipilih adalah metode yang paling dominan, atau bisa juga zero game, non zero game ya, atau pure strategi, karena memang intinya dalam game teori ini kita harus memaksimisasikan keuntungan. Begitu juga yang metode visioner dilema, dikategorikan kalau ada satu orang di penjara, terus yang orang yang kedua juga dia di penjara, jadi dua-duanya mereka di penjara, mereka adalah sekomplotan, dan kemudian dia mau memilih mengaku atau tidak, maka dalam prisoner dilemma ini bukan pahamnya seperti tadi yang di game teori awal ya, mencari keuntungan, tapi lebih kepada meminimisasi hukuman. Jadi cari angkanya yang terkecil. Ini ya, jadi kalau si si B ya, si B ini dia harus mengambil keputusan apa? Kalau si A sedang mengaku di penjara, maka si B mendingan di penjara, mendingan mengaku di penjara 8 tahun atau tutup mulut 20 tahun. Gitu kan, nanti dia dapat 20 tahun. Nah, kita cari yang paling, ingat Pisoner dilema, cari yang paling minimum, bukan game teori yang di awal tadi yang saya bilang memaksimumkan ya. Cari yang paling minimum. Kita tandai dulu satu ya. Dia di sini berarti yang paling baik adalah mendingan saya mengaku agar saya dipenjara 8 tahun. Nah, kalau si A tutup mulut ya, si B bebas ketika dia mengaku, atau si B dipenjara 1 tahun ketika dia tutup mulut. Wah, mendingan saya ngaku ya kalau jadi B, kan yang paling kecil. Nah, sekarang ketika kita ada di posisi A, maka kita membacanya secara horizontal ya. Nah, ketika saya A ini melihat si B sedang mengaku nih di pengadilan ya. Kalau si B mengaku di pengadilan, saya mending ngaku atau saya di penjara? Oh, mending saya ngaku. Kalau saya ngaku, saya hanya di penjara 8 tahun. Kalau saya tutup mulut, saya di penjara 20 tahun ya. Tidak bagus gitu, jadi tidak lebih kecil. Nah, ketika si B tutup mulut, si A mendingan ngaku apa tutup mulut? Ya mendingan tutup mulut ya. Saya bebas. Nah, lihat dua lingkaran yang saling beririsan yang mana? Saya coba ganti warna ya. Dua lingkaran yang saling beririsan adalah yang ini ya, teman-teman. Nah, sehingga keputusan yang terbaik adalah mereka sama-sama mengaku dan hanya di penjara 8 tahun, jadi lebih adil. Bu, kenapa nggak yang di penjara 1 tahun, di penjara 1 tahun dua-duanya ya? Karena dia tidak termasuk ke dalam strategi. Karena tadi keputusan yang A ini harus mengaku, yang B juga harus mengaku. Jadi tidak harus melihat kepada angka yang kecil, tapi tadi cara menganalisanya cari eh, keputusan di hukum yang paling ringan, gitu teman-teman. Sama ya, nanti ini kita buat latihan di kelas biar teman-teman makin paham. Nah, kemudian ini adalah referensi yang bisa teman-teman pahami, teman-teman baca, agar nanti kita di kelas bisa berdiskusi jauh lebih kondusif. Baik, sekian dari penjelasan ya untuk TM3 di ekonomi industri. Adapun kesimpulan pada pertemuan ketiga, teman-teman tadi bisa memahami jenis pasar oligopoli di mana penjualnya hanya sedikit, kemudian manajemen ya ketika masuk ke dalam pasar itu juga sedikit complicated sehingga menyebabkan orang-orang juga jadi susah ya untuk ikut masuk ke dalam kompetisi pasar oligopoli. Nah, selain dari oligopoli itu terdapat duopoli di mana hanya ada dua ya kompetisi besar ya, kalau nggak penjual A ya penjual B, tapi sekali lagi itu tidak diperbolehkan karena dapat memicu akan terjadinya monopoli tersebut. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran ketiga untuk kelas ekonomi, industri, dan digital. Sampai ketemu, kita berdiskusi di kelas maupun di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.